Baik, kali ini kita akan membahas tentang definisi dari nilai mutlak. Nah, sebelumnya kita perhatikan dulu gambar berikut ya. Di sini ada gambar seorang anak yang melompat. Coba kita hitung, misalkan dia melompat sebanyak 3 kali ya. Maka ketika ditanya berapa banyaknya lompatan yang dilakukan oleh anak ini, kita katakan 3 gitu kan. 3 gitu. Kalaupun dia misalkan melompat mundur ke belakang gitu ya, 3 kali juga, sebanyak 3 gitu ya misalkan, maka ketika ditanya berapa banyaknya lompatan yang dilakukan oleh anak ini ke belakang, juga jawabannya pasti 3 ya, sama 3, bukan min 3 gitu ya, tapi 3. Nah, kemudian perhatikan misalkan ada gambar pohon dan rumah. Nah, berapa jarak pohon dengan rumah gitu ya, atau jarak dari pohon ke rumah. Misalkan katakanlah ini jaraknya 5 meter. Maka jarak pohon ke rumah itu akan sama saja dengan jarak rumah ke pohon. Sama-sama jaraknya adalah 5 meter ya. Tidak kemudian kalau dari rumah ke pohon jadi min 5 gitu kan, tidak. Nah, sehingga dalam kehidupan sehari-hari itu ada yang nilainya itu nilai dari suatu benda atau suatu ukuran itu selalu positif. Contohnya misalkan jarak tadi ya, jarak itu selalu positif. Kemudian ketika kita mengukur tinggi badan seseorang itu juga jawabannya selalu positif gitu ya. Berat badan itu juga positif. Usia juga selalu positif. Nah, di dalam matematika nilai yang selalu positif ini disebut dengan nilai mutlak ya. Kemudian tandanya notasinya ya, notasi dari nilai mutlak itu seperti ini ya. Jadi nah seperti ini. Jadi kalau misalkan ini saya katakanlah saya tulis X dalam tanda mutlak, maka di sini adalah mutlak dari X. Jawabannya seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Nah, di sini berarti yang dimaksud dengan nilai mutlak itu merupakan sebuah nilai suatu bilangan yang dihitung dari jarak bilangan itu dengan angka 0 ya. Sehingga bilangan yang dinilai mutlakkan itu akan selalu bernilai positif ya. Nah, kita coba misalkan di garis bilangan di sini ya. Katakanlah di sini titik 0 ya. Misalkan di sini adalah titik 0, kemudian di sini misalkanlah 1, ini 2, 3, ini 4 ya. Kemudian di garis bilangan ya, sama sebelah kiri 0 kan biasanya minus 1, ini minus 2, minus 3, kemudian minus 4. Nah, kalau ditanya berapa jarak dari titik minus 4 ke 0. Nah, kalau ditanya berapa jarak, itu kan berarti meskipun ini negatif ya, negatif 4 ke 0 kan jaraknya 4 juga ya, 1, 2 ya, jadi 1, 2, 3, 4, maka jaraknya ini adalah 4. Nah, jadi jarak antara min 4 dengan 0 adalah 4. Sama dengan jarak dari titik 4 ke 0 ya, titik 4 ke 0 juga jaraknya 4, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Demikian juga berapa jarak titik minus 2 ke 0, berarti 2 kan, 1, 2 ya, dari minus 2 ke 0 berarti 2. Nah, inilah yang disebut dengan nilai mutlak. Nah, kalau kita mau coba gambar grafiknya ya, berarti seperti ini ya, bisa kita lihat grafiknya. Berarti di sini misalkan titik 0 ya, di sini titik 0. Nah, kemudian ini 1, 2, 3, 4 ya, ini minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 seperti tadi. Berarti kalau 1 nilainya 1 ya, nilainya 1. Kalau 2 berarti 2 ya. Artinya berarti kalau misalkan 1 itu berarti jarak 1 ke 0 kan 1 juga, jadi 1. Jarak antara 2 ke 0 2 gitu ya. Ini 2 kan, ini 2, ini 1. Jarak antara 3 ke 0 jawabannya 3 kan. Nah, kita pasangkan. Jarak antara 4 ke 0 4 ya. Kita pasangkan di sini 4. Kemudian jarak antara min 1 ya, min 1 ke 0 juga 1 ya, berarti di sini min 1 pasangannya dengan 1.
Min 2 jaraknya juga 2, berarti dengan 2 kita pasangkan. Min 3 dengan 3, minus 4 dengan 4, lalu kita buat grafiknya. Ini garisnya jelek nih. Nah ini juga, nah jadi ini grafiknya kurang bagus ya, agak gemetar. Oke. Jadi seperti ini ya grafiknya. Nah sehingga kalau misalkan didefinisikan berarti nilai mutlak X, nah itu sama dengan nilainya X ya, nilainya sama dengan X kalau X itu lebih besar sama dengan 0. Nah bernilai negatif X untuk X yang kurang dari 0. Nah sehingga kalau ditanya berapa sih nilai mutlak dari angka 7, nah 7 itu kan berarti positif ya, berarti kita ambil yang definisi atas, mutlak X sama dengan X, mutlak 7 berarti sama dengan 7. Nah berapa mutlak dari minus 3? Nah minus 3 berarti kita ambil yang bawah, yang minus X ini ya, berarti karena negatif 3 itu kan kurang dari 0, berarti pakai rumus yang ini, min X, X nya min 3 berarti min dari min 3 gitu ya, maka min kali min adalah plus, jadi hasilnya selalu positif. Nah jadi baik mutlak 7 atau mutlak dari min 3 itu hasilnya sama-sama positif. Nah ini adalah definisi dari nilai mutlak. Oke ya, bisa difahami sehingga bisa kita lihat contohnya. Nah di sini misalkan tentukan hasil dari ya nilai mutlak minus 5 dikurang 3 kali minus mutlak dari min 7, kemudian ditambah dari mutlak 20, itu sama dengan berapa? Nah sebelumnya tadi berarti kita bisa lihat berlaku sifatnya. Di sini kita lihat tadi mutlak X itu berarti sama saja dengan mutlak min X ya. Nah, kan hasilnya positif juga, ini nilainya sama dengan X. Kemudian kalau perkalian misalkan mutlak A kali mutlak B itu sama saja dengan mutlak A dikali mutlak B. Demikian juga dengan pembagian, mutlak A per B itu akan sama saja dengan mutlak A dibagi mutlak B. Nah kita berpedoman pada ini, kita coba kerjakan yang ini ya. Nah caranya ya, oke kita lanjutkan. Nah kita coba kerjakan yang ini ya, kita coba kerjakan sesuai dengan definisi tadi, bahwa di sini mutlak dari negatif 5, mutlak dari negatif 5 adalah 5, jadi kita kerjainnya satu-satu ya. Mutlak dari min 5 adalah 5, kemudian dikurang 3 kali mutlak dari minus 7. Mutlak dari minus 7 adalah 7, maka 7 kali 3 adalah 21, karena ini dikurang, jadi dikurang 21. Kemudian ditambah dengan mutlak dari 20 adalah 20, ya kan? Nah, ditambah 20. Nah, berapa nilainya? Nah, kita bisa lihat di sini lebih mudah kalau kita hitung dulu minus 21 ditambah 20. Itu berarti minus 1 kan? Minus 1. Jadi 5 dikurang 1 adalah 4. Nah, jadi jawabannya 4. Kemudian yang kedua sama ya, mutlak dari negatif 24 per 16 itu kita positifkan dulu aja ya, kan mutlak dari negatif 24 per 16 adalah 24 per 16. Nah kita buka dulu mutlaknya, berarti positif 24 per 16, kemudian kali 8 ya, kemudian dikurangi dengan mutlak dari min 5 kali 4 adalah min 20. Min 20, mutlak dari min 20 adalah 20, jadi dikurang 20. Nah, kita hitung di sini bisa kita sederhanakan 16 dengan 8 ya. Masing-masing dibagi 8 berarti ini 2. Nah, ini 2, jadi 24 dibagi 2 adalah 12 ya. 12 dikurangi 20 minus 8. Nah, ini jawabannya. Oke, ya. Nah, seperti itu ya. Jadi, ini cara mengerjakannya. Oke, kita coba untuk contoh soal yang lainnya ya. Nah, di sini tentukan penyelesaian dari mutlak X min 5 sama dengan 12 dan mutlak 3X plus 2 sama dengan 20. Kita coba yang pertama dulu.
Nah, kita ingat definisi tadi di nilai mutlak X itu kan sama dengan nilainya bisa X bisa min X ya. Ini untuk X lebih besar sama dengan 0, ini untuk X kurang dari 0 ya. Nah, sehingga untuk mudahnya ya mengingatnya bahwa yang satu positif, satu negatif, gitu aja cara mengerjakannya. Untuk soal yang sederhana seperti ini bisa kita kerjakan X min 5 sama dengan 12 atau X min 5 sama dengan minus 12. Ini kata atau ini bukan berarti kita milih salah satu aja, karena banyak sekali dulu di angkatan sebelumnya tuh sering misalkan ketika saya kasih contoh ada kata atau jadi dia ngerjainnya salah satu. Ini bukan ya, dua-duanya tetap dikerjakan ya. Jadi penyelesaiannya bisa ini itu tetap dua-duanya dilakukan, dikerjakan ya. Jadi X min 5 sama dengan 12 atau X min 5 sama dengan minus 12 gitu. Nah, baru di sini X sama dengan 12, ini berarti jadi plus 5 ya. Plus 5 berarti X sama dengan 17. Oke ya. Yang sebelah sini berarti X sama dengan minus 12, berarti ditambah 5 gitu ya. Maka X sama dengan min 12 tambah 5 adalah minus 7. Nah, untuk meyakinkan kita bahwa betul nggak sih ini jawabannya, maka harus kita cek dulu ya. X sama dengan 17 kalau kita substitusikan ke soal, di sini kan berarti 17 dikurang 5 ya. X-nya adalah 17, 17 dikurang 5 adalah 12. Mutlak dari 12 adalah 12. Betul ya? Berarti ini sesuai. Kemudian untuk X sama dengan minus 7. Kalau kita masukkan ke sini, X-nya minus 7, berarti min 7 dikurang 5. Minus 7 dikurang 5 adalah minus 12. Mutlak dari minus 12 juga, maka ini memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah minus 7 dan 17. Jadi yang nilainya kecil yang kita dahulukan. Nah, ini himpunan penyelesaiannya ya. Kita coba untuk soal yang kedua ya. Yang kedua di sini untuk 3x plus 2 sama dengan 20 ya. Mutlak 3x plus 2 sama dengan 20. Caranya sama. Di sini berarti 3x plus 2 sama dengan 20 atau, nah di dua-duanya yang dikerjakan ya. Atau 3x plus 2 sama dengan minus 20. Lalu kita selesaikan. Berarti 3x sama dengan 20. Berarti ini jadi minus 2 ya. Maka 3x sama dengan 20 kurang 2 adalah 18. Lalu kita jadikan ini x, berarti kan dibagi 3 ya. Ini dibagi 3 supaya jadi x. Karena sebelah kiri dibagi 3, maka sebelah kanan juga dibagi 3 gitu. Nah, ini kan supaya jadi x ya. Maka x-nya adalah 18 bagi 3, 6 gitu ya. Kemudian yang sebelah sini 3x sama dengan minus 20. Ini plus 2 berarti ini minus 2 ya. Maka 3x gitu ya. 3x sama dengan minus 22. Kita jadikan x berarti dibagi 3 ya, ini supaya sama. Nah, bagi 3 ini juga harus berarti dibagi 3. Maka x sama dengan minus 22 per 3 atau minus 71 per 3. Nah, sama kita cek ya apakah memenuhi atau tidak. Kalau x-nya sama dengan 6, kita substitusikan ke sini, berarti kan 3 kali 6 18 ditambah 2 20. Mutlak dari 20 adalah 20, berarti ini memenuhi. Kemudian ini min 22 per 3. 3 kali x 3 kali min 22 per 3 ya, kita kotret di sini aja. 3 kali min 22 per 3 ini kan berarti bisa dibagi nih. Nah, berarti tinggal minus 22 lalu ditambah dengan 2. Minus 22 ditambah 2 adalah minus 20. Minus 20, tapi ini dalam tanda mutlak. Ya, minus 20 dalam tanda mutlak berarti nilainya sama dengan 20 juga. Jadi ini memenuhi juga ya. Maka HP-nya itu adalah minus 71 per 3 dan 6. Nah, begitu cara mengerjakannya. Mudah-mudahan bisa difahami. Sampai ketemu di pembahasan nilai mutlak yang lain ya. Karena masih ada untuk pembahasan persamaan nilai mutlak, kemudian pertidaksamaan nilai mutlak. Tapi untuk pengenalan
tentang nilai mutlak mudah-mudahan bisa difahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.